Halo my bestot. Kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Gimana nih, buat pecinta film-film horor lokal? Apakah kalian sudah siap melihat jurik pocong lagi? Di episode kali ini, Kakang jamin kalian akan merungkut melihat kengerian di film jurik ini. Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot, daripada kalian gak sabar. Sampai-sampai cebok pak bedon pulus, sampai bujur kalian babak. Mending kita saksikan saja alur cerita filmnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan disubrek saja, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode kali ini kita diperlihatkan ke si Mila yang sedang memeriksa ibunya si Neneng. Lalu si Mila pun mencoba membujuknya untuk dirawat di Barsal, namun si ibu ini tidak mau. Lalu ibu ini pun berpesan ke anaknya, nanti kalau mati dia ingin dikubur satu lahat dengan suaminya. Dikarenakan sudah selesai memeriksanya, si Mila pun berpamitan untuk pulang. Si Neneng pun berniat untuk mengantarkannya. Namun, karena sudah malam si Mila pun kasihan ke si Neneng, dan dia pun memberanikan diri untuk pulang sendirian. Saat mau pergi, si Mila merasa Herman saat si Neneng bersiul di malam hari. Dirasa pamali, si Mila langsung melarangnya. Namun si Neneng menjelaskan bahwa itu sebagai tanda penghormatan bagi orang yang baru meninggal. Si Mila pun merasa Herman dengan tradisi di dusun ini. Karena penasaran tentang payung yang selalu terbuka di dalam rumah, si Mila pun bertanya ke si Neneng. Dia pun langsung menjelaskannya bahwa itu sebagai tolak nasib buruk untuk penghuni rumah. Si Mila pun semakin merasa aneh dengan tradisi di dusun ini. Lalu si Mila langsung berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, saat si Mila melewati kebun awe, dia pun mendengar suara kokorosokan. Lalu dia pun mengeceknya. Si Mila pun kaget saat ada pocong yang memperhatikannya. Lalu dia pun berlari meninggalkan tempat itu. Dia pun semakin takut saat semua pocong mendekatinya. Tapi sayangnya akibat dia tidak melihat jalan, si Mila harus dikosewat dan terjatuh. Betapa takutnya dia sampai ke bool-bool saat semua pocong mengelilinginya. Tapi untungnya dia bisa selamat dan ditemukan pingsan di kebun awi sama si Cecep. Lalu kita diperlihatkan ke si Gendis yang berteriak histeris saat melihat jasad si Puput yang calawat. Teman-temannya pun sangat kaget saat melihat si Puput yang meninggal dengan mengenaskan. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan ke si Galing Gendis yang ingin pergi meninggalkan dusun ini. Si cantik Mila pun mencoba melarangnya, karena mereka harus pulang bersama jasadnya si Puput. Namun si Galing Gendis kekeh ingin pulang hari ini, karena dia takut mati seperti si Puput. Si Mila menyarankan ke si Gendis agar pulangnya bersama-sama dan menunggu dijemput Mang Yusuf. Tapi si Galing Gendis seperti tidak merasa bersalah atas kematian si Puput, tapi dia malah menyalahkan kematian si Puput gara-gara si Mila yang pergi sendirian ke rumah si Neneng. Dirasa bakotan si Galing sangat menyakitkan. Si Mila pun menyalahkan balik ke si Gendis. Kenapa si Puput ditinggalkan sendirian di Barsal? Dirasa bakotan si Mila benar, si Galing Gendis tidak bisa menjawab lagi, dan dia pun bergegas pergi. Lalu kita diperlihatkan ke ibunya si Neneng yang terbangun. Dia pun sangat ketakutan saat melihat jurik pocong yang sangat menyeramkan ngajogrok di luar jendela sedang memperhatikannya. Lalu dia memanggil anaknya. Saat anaknya datang, tiba-tiba jurik pocong itu sudah menghilang. Dirasa hanya jendela saja yang terbuka. Lalu anaknya pun izin pergi lagi untuk menyiapkan makanan. Tidak lama setelah anaknya pergi, dia pun takut jurik pocong itu kembali lagi. Lalu dia melihat-lihat ke sekelilingnya. Betapa kagetnya dia saat pocong itu ada di atas kepalanya, dan pocong itu langsung memuntahkan cairan hitam ke mulutnya. Apakah ibunya si Neneng akan baik-baik saja, atau akan bernasib sama seperti si Puput? Tenang saja bestot, karena Kakang akan melanjutkannya di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next, bye-bye.